wherever dah, dimanapun anak-anak kita ini berada, dia tetap satu identitasnya. Jadi tidak bisa berganti tiba-tiba nanti di gereja seperti ini, nanti di sekolah seperti ini, beda lagi di mana di rumah gitu kan. Tapi kita akan mengarahkan anak-anak bahwa mereka tuh punya satu identitas, yaitu sebagai anak Tuhan. Nah, ini yang akan kita tekankan, kita tegaskan kepada anak-anak bahwa dia bisa gitu loh mempercayai Tuhan, mempercayai dirinya bahwa dia milik Tuhan gitu kan. Karena anak-anak ya namanya anak-anak. Iya, walaupun anak-anak saya tahu gitu loh, maksudnya semenjak saya jadi guru berbeda cara mereka menangkap, berbeda cara mereka berpikir. Ada yang langsung paham, ada yang harus butuh beberapa kali, ada yang harus ya kita harus menggunakan tekanan kata yang keras gitu kan. Ada yang hanya lembut saja mereka ngerti gitu loh. Jadi intinya apapun yang ada dan karakter yang ada sama mereka, itu mereka identitasnya dalam Tuhan gitu loh, Tuhan Yesus. Karakter mereka harus seperti Tuhan gitu kan. Kan walaupun cara Tuhan, proses Tuhannya beda. Makanya tadi dari pertemuan kita hari ini, dari pembahasan kita hari ini, anak-anak kita menemukan, iya ya, aku ini anak Tuhan loh, pencipta langit dan bumi loh, yang mati buat dosa. Satu-satunya Tuhan yang bisa bilang bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu yang perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita. Itu. Jadi itu yang akan kita terus soundingkan, karena itu yang saya lakukan di sekolah. Karena kamu itu hadir di dunia ini untuk mengubah dunia. Salt and light ya, garam dan terang. Nah, jadi seperti apa nih Pak Anto, 5 identitas yang tadi Pak Anto mau sampaikan kepada kita, supaya nanti diperjelas lagi sama anak-anak. Jadi anak-anak bisa mikir, oh iya ya, itu benar juga ya, itu gue harus berubah di daerah-daerah sini gitu. Mari Pak. Ya, kembali tadi kayak rasa insecure tadi, saya bilang tadi rasa insecure, penolakan, C itu kan sebenarnya kita menolak ya. Kita nggak siap dibully, kita nggak siap dilecehkan, kita nggak siap ditandai negatif. Berarti kita belum berdamai dengan Tuhan. Amin. Berarti kita belum tahu bahwa kita ini ada karena rencana Tuhan. Amin. Nah, bagaimana Tuhan melihat kita di dalam Kristus itu dulu? Buat adik-adik semua yang dengar. Bagaimana Tuhan melihat kamu di dalam dirinya? Yang pertama adalah Tuhan menerima kamu sepenuhnya. Tuhan menerima saya sepenuhnya. Itu poin pertama yang harus kita pegang. Apapun kita, Tuhan menerima kita sepenuhnya. Saya seringkali katakan sama anak-anak muda gini, masa lalumu, masa lalu orang tuamu, siapa orang tuamu, itu hanya kendaraan yang menibakan kamu ke muka bumi ini. Ada orang yang terlahir dari orang kaya, dari sultan, dari siapapun, itu cuma kendaraan yang menibakan kamu ke muka bumi ini. Tapi ada orang tua yang nggak utuh, mungkin ada orang yang mungkin nggak tahu orang tuanya kenapa harus hidup susah. Sama seperti hal perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Bisa naik pesawat, bisa naik mobil pribadi, bisa naik kereta api, atau bisa berjalan kaki. Persoalannya bukan naik apa kita sampai ke Bali. Persoalannya setelah di Bali kita mau ngapain. Kan gitu. Nah, masalahnya anak-anak itu udah ada di muka bumi ini. Masalah saya sudah ada di muka bumi ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang pertama harus kita bangun sikap aku sepenuhnya diterima dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 yang pertama kali dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Amin. Kamu adalah umat yang terpilih. Kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan katakan di Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus dengan tegas katakan, aku yang pilih Hertina. Bukan orang tuanya yang pilih Hertina. Aku yang memilih kamu, Pak Jurianto Simanjuntak, menjadi umatku. Aku yang memilih Ibu Tambunan menjadi umatku. Jadi bukan karena kuat gagah kita, tapi puji Tuhan,
Tuhan sudah memilih kita. Siapapun kita yang mendengar saat ini, renungan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini, saya mau tegaskan bahwa kita sepenuhnya diterima dalam Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana kita yakin bahwa Tuhan memilih kita? Pertama, karena Tuhan memilih kita jauh sebelum apa-apa ada, Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah punya plan, Tuhan sudah punya rencana siapa orang-orang yang akan dipakainya untuk menjadi alatnya. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, karena Yesus membuat kita diterima. Ibu Ertina mungkin boleh bantu saya baca Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Ya. Efesus 1 ayat yang keempat. Ya, harus pakai ini. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum Indonesia ada, sebelum langit dan bumi ada, Tuhan itu sudah punya plan jangka panjang. Akan ada kehadiran Hertina Borusilalai di muka bumi ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang mau kita lakukan. Makanya itu identitas kita. Yang pertama sekali identitas yang harus kita pegang adalah aku sepenuhnya diterima. Tuhan tidak pernah memandang seberapa jahatnya kita. Tuhan tidak pernah memandang seberapa hinanya kita. Tuhan tidak pernah memandang masa lalumu. Tuhan tidak pernah memandang seberapa cantik rupa dan fisikmu. Tuhan tidak pernah memandang seberapa utuhnya keluargamu. Tuhan tidak pernah memandang seberapa banyak keuanganmu. Tuhan tidak pernah memandang seberapa pintarnya engkau. Tapi Tuhan memandang karena kita sepenuhnya diterima. Itu harus menjadi satu mindset dalam diri kita. Keputusan yang kita ambil. Stop, berhenti, mencoba melakukan cara agar kita diterima Tuhan. Karena Tuhan sudah menerima kita. Tuhan bukan menerima kita karena kita sudah baik. Tuhan bukan menerima kita karena orang tua kita Kristen, ataupun pendeta, atau sintua, atau apapun embel-embelnya. Tuhan tidak menerima kita karena kita pintar. Tuhan tidak menerima kita karena kita cantik. Tuhan tidak menerima kita karena kita punya talenta yang menonjol di gereja. Tuhan tidak menerima kita karena kita orang yang paling baik dan orang yang paling rajin berbakti ibadah. Tapi Tuhan menerima kita jauh sebelum dunia ini. Tuhan sudah memilih kita. Jadi yang pertama sekali yang harus ditanamkan pada diri anak-anak adalah kamu itu milik Tuhan. Kamu itu sepenuhnya milik Tuhan. Mungkin Pak, kamu itu sudah menerima Tuhan. Sorry, aku bahasa Bapak mungkin lebih sederhana. Soalnya ini kan anak-anak mereka akan sulit. Lebih simpel aja Pak. Nanti berat mereka nggak paham itu. Maksud aku lebih masa lalu itu mereka nggak tahu gitu loh. Maksudku lebih ini kan masih ada anak muridku yang SD ini nggak akan apa maksudnya bahasa Bapak ini tolong disederhanakan lagi Pak. Oke. Adik-adik SD, kamu harus yakin bahwa kamu itu kepunyaan Tuhan. Amin. Buat adik-adik, kamu harus yakin bahwa kamu itu dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Jadi siapapun kamu, mau kamu gendut, siapapun kamu, maupun kamu paling bodoh di rumahmu, siapapun kamu, maupun kamu paling miskin di sekolahmu, di kelasmu, siapapun kamu, walaupun kamu dikatakan orang aneh, walaupun kamu terlalu pendiam, tapi Tuhan sudah pilih kamu untuk menjadi anaknya. Yang untuk dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau perlengkapi untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Tuhan mau pakai supaya orang berdecak kagum dan menjadi tepuk tangan. Supaya kamu itu bisa ada perkataan pujian, oh kamu hebat. Dan kamu bisa bilang sama yang memuji kamu, sama yang memberikan pujian kepada kamu, yang memberikan sanjungan, yang bilang, kok kamu cakep, kok kamu berprestasi, sehingga kamu bisa bilang gini, puji Tuhan, gitu. Ya, jadi pertama, ya harus yakin kita itu adalah pilihan Tuhan. Buat adik, jangan pandang rupamu, jangan pandang kejelekanmu, jangan pandang orang tuamu, jangan pandang siapapun. Kamu sudah diterima Tuhan sebelum ada langit bumi,
sebelum ada semuanya, kamu itu sudah dipilih Tuhan untuk ada di muka bumi ini. Gitu. Itu yang pertama. Bisa ya dimengerti ya. Yang kedua, buat adik-adik, buat semua, sebenarnya buat orang tua juga. Yang kedua adalah harus ada di dalam diri kita itu identitas. Yang pertama, kita itu adalah pilihan Tuhan. Yang kedua adalah aku sangat berharga. Dikatakan tadi kamu adalah bangsa yang terpilih, itu yang pertama, imamat yang rajani. Di sini dikatakan bangsa yang kudus. Aku itu sangat berharga. Kenapa berharga? Karena kita adalah orang kudus. Oh ya, orang kudus. Kenapa dibilang orang kudus? Kan masih anak-anak, kan masih bocah, kan belum pintar berdoa, kan belum pintar melayani. Tapi kenapa kudus? Kan belum dibaptis, kan belum makatindang kon haporseaon, kan belum melakukan sesuatu yang baik. Tapi firman Tuhan bilang kita adalah bangsa yang kudus. Kenapa kita berharga? Kenapa kita kudus? Arti kudus itu sinonimnya itu suci. Ya, sinonim daripada kudus itu suci. Apa itu suci? Kalau coba saya tanya, apa itu suci Bu Ertina? Apa itu suci Bu Tambunan? Kenapa ada ruang maha suci? Kenapa ada ruang maha kudus? Kenapa ada ibadah yang kudus? Ada persembahan kudus? Ada sesuatu yang kudus? Suci atau yang kudus itu dianggap adalah lebih baik, lebih normal, atau bukan biasa-biasa. Jadi kalau adik-adik dibilang kamu berharga karena kamu adalah orang kudus, kamu orang suci. Kenapa kamu dibilang orang suci, orang kudus? Karena kamu bukan orang biasa. Kamu bukan orang kebiasaan banyak orang. Memang benar Tuhan menciptakan semua orang di muka bumi ini. Setiap orang lahir Tuhan ciptakan semuanya, tapi tidak semua Tuhan pilih untuk menjadi anaknya. Amin. Di kita anak-anak Kristen, di kita orang-orang Kristen, kita itu adalah orang-orang kudus. Kenapa? Karena kita berharga. Kita bukan orang biasa. Sesuatu yang kudus itu berarti bukan biasa. Nggak bisa kita perlakukan, nggak bisa kita menggunakannya, atau kita nggak bisa sembarangan. Kenapa di altar kudus dengan orang? Kenapa ada ruang maha kudus di perjanjian lama? Karena nggak bisa sembarangan orang di situ. Hanya orang-orang yang sudah dikuduskan, hanya orang-orang yang mampu. Gitu ya. Jadi, kenapa kamu suci? Kenapa hidup kamu suci? Karena kamu berharga. Sudah ditebus dengan darah Tuhan sendiri. Kita coba buka, mungkin Ibu Tambunan bisa baca Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7. Ayat 6. Bisa bantu saya ya, Bu? Ya, sebentar. Adik-adik boleh buka Ulangan 7 6 ya, di rumah boleh di-save. Ulangan berapa tadi, Pak? Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Jadi kita ini orang yang unik, bukan orang yang biasa-biasa. Kita orang-orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang sudah dipilih dari muka bumi ini. Amin. Makanya waktu saya tahu ini, wow, ternyata saya berharga. Ternyata saya bukan orang sembarangan. Sehingga itu mengubah perilaku kita. Ketika kita tahu, adik-adik tahu bahwa adik-adik itu dipilih Tuhan dari seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Sekalipun orang mandang kamu aneh, kamu gendut, kamu jelek, kamu itu hitam, kamu itu nggak berharga, kamu itu terlalu bodoh. Tapi Tuhan punya caranya sendiri ketika kamu benar-benar menerima identitas. Yang kedua, bahwa kamu itu adalah berharga. Kamu berharga karena kamu sudah dikuduskan. Kenapa kamu kudus, kenapa suci? Ya karena sudah Tuhan pilih. Kan gitu, bukan jadi orang yang sembarangan. 3 lagi biar saya selesaikan aja ya. Baru kita sharing atau sampai sini dulu? Iya, kita ada waktu Pak. Waktu kita sudah 1 jam. Waktu kita sudah 1 jam, jadi itu dulu. Mungkin kita akan tahan sampai minggu depan. Jadi
Kita waktunya sudah, kalau anak-anak 1 jam itu sudah itu ya, apa namanya, jatah-jatah ke tenangannya itu sudah sudah terganggu itu kalau udah lewat dari jam itu ya. Tapi pembahasan ini menarik ya, supaya kita belajar untuk menerima, dan penerimaan diri ini nggak bisa satu kali gitu loh. Jadi kegiatan ini sama dengan pemuritan sebenarnya. Artinya kita memuridkan anak saya, anaknya Ibu Maria, dan anak-anak dari Pak Anto pun, dan siapapun itu bisa sama-sama belajar dan mendengar kebenaran, pemuritan tentang penerimaan diri. Itu dulu yang awal. Jadi anak-anak tahu ya, kalau kita mau kenal Tuhan Yesus itu, yang baru udah hadir, shalom, salam kenal. Namanya banyak yang aku mungkin dari teman-teman Pak Anto sama Bu Maria ya. Ada beberapa nama yang mungkin. Iya, ada ponakan juga, ada anak juga yang shalom. Iya, jadi kita mau belajar sama-sama giat ini ya, acara ini, supaya lebih banyak yang mendengar. Ya, mendengar versi guru agama Kristen dengan Pak Pendeta gitu kan. Itu kan pasti kan beda dong, itunya kan. Cara pikir saya guru dengan Pak Pendeta seorang gembala itu kan berbeda gitu kan. Saya Beda, ibu, bapak seorang orang tua bapak ya, seorang ayah, itu pasti beda cara mengajar. Nah, itulah yang unik. Itu yang mau kita tampilkan di sini. Walaupun nanti mungkin ada beberapa tamu yang akan kita undang. Ini pertama kali, first time buat kegiatan ini. Karena ya, ini pertama kali dengan Pak Anto ya, saya dengan Pak Anto, biasanya saya dengan teman-teman wanita. Jadi kita akan next gitu loh. Kita akan lanjutkan lagi supaya anak-anak paham. Yang kami percaya, mungkin anak-anak terlihat tidak mengerti untuk saat ini, tapi rohnya, tondinya kalau orang Batak bilang ya, itu kan merekam. Dan biasanya itu akan terkonek ketika mereka melakukan kesalahan. Biasanya firman ini akan bangkit gitu. Karena itu bekerja. Iya, pengingatan itu mungkin ini Pak Pendeta ini ya apaan sih maksudnya? Gue nggak paham gitu kan. Ibu Hertina apalagi kalau saya lagi khotbah di depan Bimro gitu kan ya. Anak-anak ngerti nggak ibu ngomong apa? Ngerti Bu, ya. Berusaha saya pakai bahasa anak-anak gitu kan. Walaupun masih terbata-bata lah, saya masih berbahasa, mencoba untuk mengerti pola pikir mereka. Gitu kan. Karena saya kebetulan, puji Tuhan ya, anak-anak saya aktif gitu loh. Kalau memang nggak ngerti mereka akan bertanya gitu kan. Jadi sangat bersyukur sekali ya. Dan acara ini walaupun sederhana, kalau saya berpikir ini tetap halo salam, ada orang tua juga ya sepertinya yang hadir bersama dengan kami. Shalom, salam kenal dari saya dengan Hertina, ada Pastor Jurianto di sini dari Syantar gitu kan. Dan juga ada Ibu Maria yang bergabung dengan kami. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Dan setiap potongan, setiap pembahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Anto, dan ada beberapa juga tanggapan dari Ibu Maria, itu biasanya akan saya share kembali. Tujuannya supaya banyak yang mendengar. Ini untuk anak-anak kita, remaja dan pemuda. Kalau orang tua mau melihat dan mendengar, mungkin ada satu kisi-kisi atau ada satu, kuncinya, ternyata anak saya seperti ini. Kenapa anak saya membangkang saya? Kenapa anak saya selalu, saya ngomong satu, dia bisa 10 dan bisa membentak saya gitu kan. Nah itu akan kita bahas di giat ini. Dengan saya, dengan Pak Anto gitu loh. Jadi versi, kenapa kami berbeda ya, maksudnya karena pola berpikir seorang ayah, pola berpikir seorang ibu pun berbeda. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan nanti minggu depan Bu, mungkin kalau situasi dan keadaan, tapi kita tetap ada, kita akan tetap membuat ini secara kontinu ya Pak Anto ya. Pak Anto sudah kasih waktu, dan Pak Anto ini juga salah satu orang yang jadi mentor saya secara pribadi, menghantarkan saya jadi saat ini. Jadi beliau itu bisa mengerti pola berpikir saya,
sehingga bisa diarahkan. Karena saya tetap manusia kan, tetap perlu orang-orang yang ada di sekitar. Anak-anak juga begitu. Nggak boleh malu menarik diri, nggak boleh diam-diam, nggak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh jadi kura-kura yang menutup diri, tetapi harus menjadi seorang bintang. Kita harus punya dampak. Kita nggak boleh hidup biasa. Kita harus hidup luar biasa. Itu yang perlu ditangani. Luar biasanya seperti apa, Bu? Jadi artis seperti Kakak Agnes Monica? Nggak mesti. Ibu Hertina jadi luar biasa di tempat Ibu Hertina. Pak Anto jadi luar biasa di kehidupan Pak Anto. Ibu Maria jadi luar biasa di kehidupan Ibu Maria. Itu luar biasa. Nah, ya, jadi anak-anak juga bisa, anak-anak hebat. Saya selalu bangga dengan anak-anak murid saya. Karena mereka juga adalah guru buat kita kan. Anakku baru datang lagi satu. Halo, ini anakku yang ganteng ini, Bu. Halo, Cornel. Nah, anak yang Cornelius. Iya, Cornelius ini anak muridku. Dia terlambat, nah. Ibu bilang kan 7:30, kamu nongolnya udah mau selesai. Nah, ini anak yang ganteng dia, Bu, di sekolah kami, kelas 6. Halo, nak. Ya, nih. Nanti dia akan tanya saya nih, ini Pak Anto yang laki-laki ya. Ini Ibu Maria, guru agama. Ingetin, ini Ibu Hertina ya. Jadi, biar nggak kebalik gitu kan. Ya, itu. Terima kasih banyak. Kita nanti tahun minggu depan kita lanjut ya Pak, baru 2 ya Pak, Bapak baru sampaikan 2, Bapak masih punya hutang 3 ya, utang Bapak itu 3 ya untuk dibahas gitu kan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 tadi. Saya kita masih bahas 2 poin. Kita tetap membahasnya minggu depan, kita akan undang lagi, berharap awal yang baik ini berkenan ya, terutama buat Tuhan. Ibu Maria, inilah cara saya melayani bersama dengan Pak Anto. Jadi Pak Anto, memang kita mau membuat satu. Jadi makanya terima kasih loh Ibu bergabung loh. Maksudnya bisa ada tamu bersama dengan kita di sini. Jangan itu Bu, siapa tahu nanti ke depan ada anak-anak murid yang mungkin bisa kita layani bersama ya Bu ya. Saya butuh Ibu, makanya supaya saling bertukar pikiran karena sesama guru kan, saya butuh Pak Anto dari sistem beliau sebagai seorang bapak gitu loh. Jadi supaya bisa mengajarkan ke anak-anak dan pengajaran kita lebih baik gitu loh. Karena ada banyak masukan, ada banyak saran, ada banyak teguran. Oke Pak Anto, saya minta close statement Bapak. 2 poin itu supaya didengarkan dan digaris bawahi. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, apa yang anak-anak perlu ingat dari hari nanti minggu depan kita lanjut. Silakan Pak. Oke, adik-adik, Tuhan itu mengasihi kalian jauh sebelum kalian tahu, jauh sebelum orang tua kalian ada. Kalau ada pikiran-pikiran negatif, kalau ada rasa bersalah, mungkin kamu gak terima dengan keadaan sekeliling kamu, mungkin banyak orang membuli kamu, ngomongin kamu yang jelek, memandang fisik kamu yang lemah, yang kurang. Percayalah, itu bukan pekerjaan Tuhan, itu adalah pekerjaan setan yang mau merusak kamu. Tuhan itu membuat kamu unik dengan versi Tuhan. Kamu adalah versi terbaik Tuhan, kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan di masa kini. Kalaupun kamu saat ini ada di derah, karena pikiran-pikiran salah, karena kamu nggak sepintar, nggak sehebat teman-temanmu, karena kamu nggak semenarik teman-temanmu, karena kamu nggak bisa menjadi bintang-bintang yang menurut kamu pikirkan, tapi kamu harus ingat, yang pertama adalah Tuhan sepenuhnya menerima kamu. Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan mau isi kekuranganmu dengan kasih-Nya, dengan karunia-Nya, dengan talenta-talenta yang akan Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, kamu itu adalah berharga. Kenapa kamu berharga? Sebab kamu kudus. Kenapa kamu kudus? Kudus itu sama dengan suci. Kenapa suci? Kenapa berharga? Karena yang kudus itu tidak biasa. Kamu itu tidak sama. Sekalipun mungkin saat ini kamu lihat, kok aku pendek, kok aku jelek, kok aku hitam, aku nggak secakap abangku, aku nggak secantik adikku, aku nggak semenarik kawanku, orang tuaku nggak sekaya orang tua kawanku,
atau siapapun kamu itu adalah indah, kamu itu adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan mau menjadikan sesuatu yang baik buat hidupmu, bahkan versi terbaik, tepat pada waktunya, bukan seperti yang kamu mau. Yang harus kamu ingat 2 poin hari ini adalah bahwa kamu diterima Tuhan dengan segala kekuranganmu, karena Tuhan punya rencana baik dalam kehidupanmu. Yang kedua adalah kamu itu sangat berharga, karena kamu bukan orang biasa-biasa. Kamu dipilih dari sekian banyak orang seusiamu, dari berbagai macam suku bangsa. Tapi Tuhan pilih kamu. Tuhan sudah mencurahkan darahnya buat kamu. Tuhan mati memberikan darahnya bukan untuk sampah. Tuhan bukan memberikan darahnya untuk orang yang pikirannya biasa-biasa saja. Bukan untuk orang yang putus asa. Jadi saat ini bangkitkan semangatmu. Katakan dalam dirimu bahwa kamu adalah orang hebat. Bahwa kamu adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan sudah menebus aku. Tuhan sudah berkorban memberikan darahnya untuk aku. Nggak mungkin Tuhan menyia-nyiakan aku. Amin. Itu yang mungkin saya bisa bagikan. Amin. Terima kasih banyak Pak Anto. Terima kasih banyak Ibu Maria. Kita mau close. Sebelum kita close, mungkin Ibu Maria bisa berdoa untuk kita, Bu Maria, supaya nanti doakan juga setiap tadi yang hadir hari ini, terutama anak-anakku ini. Terima kasih. Silakan Ibu Maria. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur yang lama melawan surga pada malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, ini bukanlah secara kebetulan, tetapi ini adalah rencana daripada Engkau ya Tuhan. Kami boleh diberi waktu untuk sharing Tuhan melalui siaran langsung Bu Hertina, begitu juga Pak Pendeta. Terima kasih Bapa dalam surga kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Benar ya Tuhan, yang dihadapi masalah-masalah anak-anak muda saat ini Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, zaman sekarang ini zaman yang semakin canggih. Tetapi Tuhan, kami prihatin atas sikap-sikap anak-anak, khususnya Tuhan, anak-anak SD Tuhan yang kami tangani. Biarlah Tuhan yang bekerja di setiap hati, pikiran, sikap, dan tindakan anak-anak kami Tuhan. Baik itu naradidik Bu Hertina, baik naradidik kami sendiri juga ya Tuhan. Sadarkan mereka ya Tuhan, setiap anak bahwa mereka adalah berharga di mata-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami juga sebagai orang tua, sebagai guru, tidak bosan-bosannya Tuhan kami mengingatkan Tuhan untuk hal-hal yang baik-baik Tuhan untuk setiap anak. Biar mereka juga Tuhan boleh mendengar dan bisa melakukannya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas siaran langsung ini. Ya Tuhan memberkati Pak Pendeta, memberkati Bu Hertina, semakin hebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, semakin tersiar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan aktivitas kami Tuhan pada malam hari ini, ketika kami pun istirahat, biar Tuhan yang menyertai kami semua. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak, agar kami layak datang ke hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Sempurnakannya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih anak-anak kami. God bless you. Tuhan memberkati hidupmu. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Saya close. Oke.